hadir ya. Baik Anda semuanya, untuk menambah rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa kita ya, negara Indonesia ya, karena negara kita ini patut kita syukuri ya, salah satu negara yang terbesar ya di dunia dari segi wilayahnya ya, letak geografisnya juga sangat bagus ya, sangat strategis ya, antara 2 benua dan 2 samudra ya, itu sangat patut kita syukuri, dan alamnya ini melimpah ya, baik dari segi sumber daya alamnya ya, keindahan pantainya, lautnya ya, pesona wisatanya ya, ini sangat luar biasa sekali, surga dunia kalau kata orang menyebutnya ya. Nah, kita syukuri ya dengan mudah-mudahan menambah rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ibu minta Aziz ya yang memimpin kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan Aziz maju ke depan. Oke. Lagu tadi ya ada pesan yang tersimpan ya, bahwa kita senantiasa janganlah gentar ya, apalagi ketika membela hal-hal yang benar ya. Jadi ketika kita membela menegakkan kebenaran itu maju terus pantang mundur ya. Kemudian tadi dari pesan lagu tadi bergerak ya, kalau kita diam ya, misalnya belajar ya, diam aja ya nggak akan maju begitu ya. Kalau misalnya kita bekerja banyak diamnya juga nggak akan berhasil ya. Maka pesan dari lagu ini ya, selalu bergerak ya. Begitu juga menghadapi virus corona ini ya, kita harus bergerak terus. Misalnya dengan selalu 3M ya, menerapkan protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, cuci tangan ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit cepat sembuh, kita pun yang mudah-mudahan terjaga tidak sampai terpapar oleh virus corona ini. Ya Rabbal Alamin. Baik Anda semuanya, bagaimana? Sudah siap belajar fisika? Siap. Siap. Oke. Coba apa yang sudah disiapkan? Buku. Buku ya, buku cetak dari perpustakaan ya, sudah dipinjam ya semuanya ya. Oke, laptop bawa semua? Oke, alhamdulillah ya. Oke, sudah siap ya, artinya menerima pembelajaran fisika hari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang aturan angka penting dan notasi ilmiah. Ya, sudah pernah mendengar? Sudah pernah? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, waktu di SMP ini sudah pernah sebenarnya disinggung sedikit-sedikit berkaitan dengan notasi ilmiah. Nah, baik Anda semuanya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik bersama guru mampu menganalisis notasi ilmiah dan aturan angka penting dalam perhitungan dengan benar. Ini tujuan yang pertama. Kemudian melalui diskusi peserta didik mampu menyajikan hasil perhitungan dengan notasi ilmiah dan aturan angka penting. Kegiatan kita hari ini yang pertama nanti akan Ibu sampaikan orientasi masalah ya, melalui video nanti akan Ibu tayangkan. Kemudian yang kedua nanti kalian diminta menulis hipotesis yang ada pada LKPD yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Kemudian selanjutnya kalian berdiskusi dalam kelompok untuk mengisi LKPD yang diberikan. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi ya, hasil diskusi kelompok kalian. Selanjutnya menyimpulkan pembelajaran atau solusi dari masalah yang sudah Ibu tampilkan pada orientasi masalah. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan evaluasi melalui tautan e-learning sekolah kita melalui waktu kalian masing-masing. Bagaimana Dada? Supaya lebih semangat lagi sebelum kita mulai, yuk kita yel-yel dulu. Masih bisa ya? Oke, SMK? Bisa! SMK?
orientasi ilmiah ya. Jadi minggu sebelumnya kalian kan sudah melakukan pengukuran ya, menggunakan apa? Jangka sorong, kemudian mikrometer, skru ya, kemudian stopwatch ya. Nah, setelah melakukan pengukuran, kalian kan mendapatkan data ya, data atau angka-angka ya. Nah, data atau angka-angka ini bagaimana cara menuliskannya ya? Ada yang misalnya 0,00 panjang begitu ya, ada ya. Itu akan menyulitkan bagi kita untuk menulis di buku ya kan? Nah, ketika mengoperasikan misalnya mau mengalihkan atau menjumlahkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang angka penting dan notasi ilmiah. Salah satunya ya, notasi ilmiah ini adalah bagaimana cara kita menuliskan, teknik kita menuliskan angka-angka yang kita peroleh dari pengukuran ini menjadi lebih simpel dan lebih mudah. Jadi memudahkan kita saat mengoperasikan angka-angka hasil pengukuran ini dalam perhitungan. Semuanya, Ibu akan menjelaskan, menyampaikan orientasi masalah kita yang kelihatan ya. Nah, jadi ini katakanlah ada seorang astronom ya, ingin menghitung masa bumi di luar angkasa. Nah, kalian bisa bandingkan ya, bisa besar sekali ya, ini bumi ya, ini bumi, ini kemudian planet yang lain ya. Seandainya ya astronom ini mau menghitung masa bumi ya dalam kilogram ya di luar angkasa, jika dituliskan dengan angka seperti ya pada gambar nanti di LKPD kalian ya, maka akan sangat menyulitkan bagi kita, apalagi sangat mengoperasikannya ya dalam perhitungan ya. Jadi ya, ini astronomnya ini mengukur masa bumi. Bayangkan ya, silakan kalian lihat ya, berapa ini membacanya nih? Nolnya saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 21, 22 nolnya di belakang ya. Kilogram ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau menjumlahkan misalnya masa bumi dengan masa bulan ya, besar semua, ini akan habis buku kita untuk menuliskan angka yang sepanjang ini. Nah, ini masalahnya adalah bagaimana cara kita, teknik kita menuliskan angka-angka yang sangat besar sekali dan angka-angka yang sangat kecil sekali ya. Nah, ini nanti silakan kalian rumuskan hipotesisnya dan kalian tulis di bagian LKPD yang sudah Ibu sediakan. Teman kita ya dari SMK juga yang sedang memasang jaringan di sebuah kantor tempat dia PKL ya, praktik kerja lapangan. Dan dia diminta untuk memasang kabel LAN ya, memperbaiki jaringan yang bermasalah di kantor tempat mereka PKL. Nah, ternyata mereka harus mengganti kabel LAN tersebut. Nah, untuk menggantinya karena bukan mereka yang memasang pada waktu itu, jadi mereka tidak tahu berapa panjang kabel LAN yang dibutuhkan. Akhirnya Anton ya berinisiatif untuk mengukur panjang kabel LAN ini dengan meteran. Nah, hasil yang diperoleh oleh Anton ini adalah 16,010 ya meter ya. Itu hasil yang diperoleh oleh Anton. Sedangkan dia ada cara yang lebih simpel lagi. Dia cukup melihat ya angka yang tertera pada ujung-ujung kabel LAN tersebut. Nah, di ujung yang pertama dia lihat 207 meter tertulis, kemudian di ujung yang kedua dia lihat adalah 223 meter. Nah, jadi si dia hanya langsung cari selisih antara dua ujung ini ya, 223 dikurang 207, dapatlah yang dibutuhkan 16 meter ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, yang manakah yang termasuk angka penting dari hasil yang diperoleh oleh Anton dan dia tadi ya. Kemudian berapa jumlah angka penting yang diperoleh Anton dan dia ya, yang diperoleh Anton berapa, yang diperoleh dia berapa angka pentingnya. Selanjutnya, apabila panjang kabel yang dibutuhkan Anton 15 kali panjang semula, bagaimana penulisan hasilnya dengan menggunakan aturan angka penting. Kemudian yang terakhir, jika ukuran ruangan yang harus dipasang Anton itu panjangnya 18 meter, lebarnya 12 meter, berapa potong kabel yang diperlukan oleh Anton jika satu potong kabel itu panjangnya 16,010 meter. Tuliskan hasilnya dalam bentuk angka penting. Oke, baik. Jadi Ananda untuk menjawab dua orientasi masalah yang sudah disampaikan dengan kalian tadi,
Kalian diminta untuk berkelompok nanti ya, kalian bagi kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu instruksikan minggu sebelumnya. Kemudian nanti kalian menuliskan hipotesis pada KPD yang Ibu berikan, sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan pada KPD. Selanjutnya membuat kesimpulan dan solusi dari masalah. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman ya. Oke, baik, siap ya? Kita bagi kelompok ya. Oke, siap ya? Oke, baik ya. Kita bagi kelompok ya, ada 2 kelompok ya. Silakan diatur posisi kursi dan mejanya. Ya. Alhamdulillah sudah terbentuk semua ya dalam 2 kelompok ya. Nah, perwakilan kelompok 1 silakan ambil KPD-nya. Oke, silakan. Kelompok 2. Oke, silakan. Nah, Ibu akan menjelaskan ya teknis pengisian KPD-nya. Silakan kalian buka ya, perhatikan ya. Bagi-bagi ya, ada yang mencari data ya, mengisi KPD-nya ya. Oh iya benar ya, Sisika lagi apa? Di Google dan Oke, materi. Oh ya sudah di-download ya materi yang Ibu siapkan di dalamnya ya. Oke. Ini searching juga di Google ya? Oke ya, sudah di-download. Baik ya. Jadi bagi-bagi ya, tugas kelompok 2 ya, ada yang mencari di buku, ada yang searching ya, ada yang mengisi KPD. Baik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang kurang paham mengisi KPD-nya? Oke, jelas ya. Gimana caranya kita menuliskan angka yang sangat besar sekali, maka coba Ibu lihat. Oke, sudah ditulis ini ya. Bagaimana cara kita menuliskan angka yang nilainya besar sekali atau kecil sekali? Gimana caranya? Menunjukkan tadi setelah kami searching dan mencari di materi yang diberikan. Materi yang ditaruhkan di mana yang dicarikan? Oke, ini. Karena nilainya adalah rumusnya adalah A dikali 10 kompartemen dengan A lebih dari atau sama dengan 1 atau kurang dari 1. Oke, jadi untuk menuliskan angka yang sangat besar atau sangat kecil sekali dengan rumus notasi ilmiah A dikali 10 kompartemen. Oke ya, berarti sudah mengerti ya. Jadi tidak kesulitan lagi ya kalau menuliskan angka-angka yang kecil. Gimana kelompok 1? Sudah selesai dijawab hipotesisnya yang di KPD? Ya, Sudah. Oke, coba Ibu melihat apa hipotesisnya untuk jumlah angka penting yang diperoleh si Anton. Berapa coba Raja? Menurut yang saya baca di buku Bu, peraturan angka penting nomor 5, Oke. semua angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi di belakang tanda desimal adalah angka penting. Oke, jadi berapa angka pentingnya yang hasil pengukuran Anton? Hasil dari pengukuran Anton tadi Bu dapat 5 angka penting, Ya. 16,010 meter dari yang kami baca di buku. Oke, baik. Ya benar ya. Waktu mengerjakan RKPD-nya sudah selesai ya. Ibu minta sekarang kalian mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kalian ke depan ya. Diawali dari kelompok 1 maju ke depan. Silakan kelompok 1 siap-siap ya untuk maju ke depan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi teman-teman, jawaban untuk nomor pertama 16,010 meter, 207 meter, 223 meter, dan 16 meter. Untuk jawaban nomor 2 16,010 sama dengan 5 angka penting. Dia 207 sama dengan 3 angka penting. Untuk jawaban nomor 3 15 kali 16,010 sama dengan 240,15. Ditulis 2,4 titik 10 min 2. Untuk jawaban nomor 4
2 dalam kurung P tambah L sama dengan 2 dalam kurung 18 tambah 12 sama dengan 60. 4 2 dalam kurung P tambah L sama dengan 2 dalam kurung 18 tambah 12 sama dengan 60 dibagi 16,010 meter sama dengan 3,7476 atau 3,7 potong kabel. Bahasan kedua kami, nomor 1, panjang kabel yang diperoleh Anton adalah 16,010 meter berdasarkan aturan angka penting nomor 3. Jumlah angka pentingnya adalah 5 AP. Ditulis juga pada kabel di atas. Nomor 2, jika Anton membutuhkan 15 kali panjang kabelan semula, maka panjang kabel yang dibutuhkan Anton ditulis dengan aturan angka penting adalah 15 terdiri dari 2 angka penting, 16,010 meter terdiri dari 5 angka penting, 15 kali 16,010 meter sama dengan 240,15 meter terdiri dari 5 angka penting. Berdasarkan aturan perkalian di atas, berdasarkan peraturan perkalian angka penting, panjang kabelan yang dibutuhkan Anton adalah 2,4 mili. Nomor 3, jika ukuran ruangan yang harus dipasang oleh Anton P sama dengan 15 meter, L sama dengan 12 meter, berapa potong kabel yang dibutuhkan jika satu kabel panjangnya 16,010 meter? Tuliskan hasilnya dengan aturan angka penting. P sama dengan 18 meter, L sama dengan 12 meter, keliling sama dengan 60 meter terdiri dari 2 angka penting. Satu potong kabelan 16,010 meter terdiri dari 5 angka penting. Jumlah kabel yang dibutuhkan sama dengan keliling ruangan dibagi ukuran satu potong kabel sama dengan 60 dibagi 16,010 meter dan hasilnya adalah 3,7476. Berdasarkan aturan angka penting, jumlah kabel yang dibutuhkan ditulis 3,7. Jelaskan kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya silakan dibacakan. Berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kesimpulan yang kami dapat adalah aturan angka penting ada 6. Dalam perkalian, hasil angka pentingnya dituliskan sebanyak angka penting paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Begitu juga dengan pembagian. Dalam penjumlahan atau pengurangan, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Nabila. Rekan-rekan, saya dari kelompok 2 yang bertanya. Jika tadi telah dijelaskan tentang perkalian aturan angka penting, sekarang bagaimana cara menjumlahkan 2 angka penting? Saya menjawab dari pertanyaan dari Nabila tadi. Kesimpulan dari angka penting adalah dalam penjumlahan atau pengurangan hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, ini contohnya. Ini adalah contohnya 3,2251. Di dalam sini ada 5 angka penting dan sedangkan nomor 2 0,215. Di dalam sini ada 3 angka penting. Nah, hasil penjumlahannya adalah 3,4401. Nah, di sini kan ada 2 angka taksiran, jadi yang ditulis cuma 3,44. Nah, apakah jawabannya benar? Ya. Presentasi dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
bersiap-siap ke depan. Oke. Ya, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Asim. Orientasi masalah 1. Bagaimana cara kita agar mudah menuliskan hasil pengukuran yang nilainya sangat besar atau sangat kecil sekali? Tuliskan hipotesis kalian. Jawaban kami dengan cara notasi ilmiah. 1. Bisakah kita menuliskan massa planet dengan menuliskan semua angka termasuk 0 di buku tulis? Bisa, tetapi sangat menyulitkan. Nomor 2. Bagaimana kita menuliskan nilai massa planet agar tidak menghabiskan buku? Dengan menggunakan notasi ilmiah massa bumi dibagi. Nomor 3. Massa bumi per 10 pangkat 24 sama dengan 5,98 disebut mantisa, dilambangkan dengan A. Sedangkan 10 pangkat N disebut dengan orde. Jadi, massa bumi dapat dituliskan dengan A kali 10 pangkat N sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24. Kesimpulan dari kami, rumus notasi ilmiah A kali 10 pangkat N dengan A lebih dari atau sama dengan 1 atau kurang dari 10. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara menyelesaikan massa suatu bakteri 0,0015 kg? Baik, pertanyaan Nabila akan kami jawab. Akan dijawab oleh Salim. Menjelaskan cara menulis massa bakteri. Massa bakteri adalah 0, jadi koma desimal kita pindahkan ke arah kanan sampai ke angka 1. Coba gimana berapa berarti? Jadi sama dengan 1,5 dikali kita menghitung jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menjadi 10 pangkat min 13. Kenapa min? Karena dia bilangan desimal. Oke, beri aplaus ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fokus ya kelas kedua ya. Jadi dari hasil presentasi yang sudah kalian sajikan tadi ya, masing-masing kelompok 1, kelompok 2 ya, yang sudah menyampaikan, kita simpulkan ya materi kita hari ini tadi ya. Kalian sudah mempelajari tentang angka penting ya dan notasi ilmiah. Jadi angka penting ini ada beberapa aturan yang harus kalian pahami ya. Selanjutnya angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Contohnya misalnya 0,25. Nah, 0 di sini ini bukan angka penting ya. Karena dia hanya menunjukkan posisi desimal. Yang angka penting hanya ini. Nah, baik Anda semuanya, untuk poin yang ketiga ya, hasil penjumlahan atau pengurangan ya, angka penting hanya membuat satu saja angka taksiran ya. Nah, contohnya tadi sudah disampaikan oleh Ananda Raja ya, sudah bagus sekali penyampaiannya bahwa setiap kita menjumlahkan atau mengurangkan angka penting ini hanya boleh mengandung hasilnya nanti satu saja angka taksiran. Contohnya tadi ya 3,2251 ya, kemudian dijumlahkan dengan 0,215, benar ya Raja ya. Nah, mungkin ini ada yang perlu koreksi sedikit ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan dengan cara biasa ya. Di sini yang Anda perhatikan untuk bilangan yang pertama ini mengandung satu angka taksiran.
Bila yang kedua mengandung satu angka taksiran yang angka 5. Nah, ketika dijumlahkan dia otomatis mengandung 2 angka taksiran. Nah, ketika menuliskan dengan aturan angka penting hasil penjumlahannya ini dituliskan 3,440 ya, bukan 3,44 ya. Mengapa 0 ditulis? Karena ini angka taksirannya ada 2, sedangkan aturan yang ketiga tadi adalah hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Makanya yang dituliskan adalah angka 0. Jadi hasilnya adalah 3,440. Hasil perkaliannya hanya memiliki angka penting yang jumlah angka pentingnya yang paling kecil ya dari angka penting yang dikalikan. Jadi kalau misalnya yang dikalikan itu memiliki 3 angka penting dikalikan dengan yang memiliki 4 angka penting, maka hasilnya nanti hanya boleh mengandung yang 3 angka penting, karena angka penting yang paling sedikit yang boleh dituliskan pada hasil penulisan setelah dikalikan atau dibagikan. Contoh soal ya. Nah, kalau misalnya ada perkalian ya bilangan 3,24 dikali 1,2 diminta dituliskan dalam aturan angka penting. Nah, jadi harus kalian lihat dulu ya bilangan pertama ini berapa angka pentingnya? 3,24. Berapa angka pentingnya? 3 angka penting ya. Ini 3 angka penting. Kemudian ini berapa angka penting? 2 angka penting ya, 1 dan 2 ya. Nah, jadi ketika kalian mengalikannya pakai cara biasa ya. Nah, boleh cara menurun ya, misalnya kita kalikan 2 kali 4 8 ya, 2 kali ya, berarti di sini. Nah, sekarang bagaimana menuliskan ini dalam aturan angka penting? Hanya boleh mempunyai angka penting yang paling sedikit, berarti 2 angka penting ini. Artinya karena dia ini ada 3, dia hanya boleh mengandung angka penting sedikit. Angka yang ini kemana? Harus dibulatkan ke sini. Jadi jawabannya 3,9 ya, ini baru mengandung 2 angka penting. Nah, ini aturan perkalian atau pembagian yang dimaksud di situ. Hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit dari angka penting yang dikalikan atau dibagikan. Nah, baik Ananda semuanya, alhamdulillah ya. Diskusi sudah selesai, presentasi juga sudah selesai. Sekarang ya kita akan menganalisa ya dari jawaban yang kalian sampaikan tadi ya. Setelah berdiskusi, mempresentasikan hasil ya, kita simpulkan ya solusi dari masalah yang sudah disampaikan pada orientasi masalah tadi. Yang pertama ya, bagaimana cara kita menuliskan hasil pengukuran yang nilainya sangat besar atau sangat kecil sekali. Dengan cara bagaimana? Notasi ilmiah. Oke, benar ya, dengan cara notasi ilmiah. Nah, untuk masalah yang kedua, Anda semuanya ya, yang manakah yang termasuk angka penting ya yang diperoleh oleh Anton dan Dia tadi ya. Nah, ini jawabannya tadi ya, 16,010 itu hasil pengukuran Anton, itu termasuk angka penting. Jadi angka penting tadi adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi yang Anton peroleh 16,010 meter itu adalah angka penting. Kemudian yang dia peroleh 207 yang diamati pada ujung kabel itu juga termasuk angka penting. Kemudian pada ujung kabel yang satunya lagi 223 itu juga termasuk angka penting. Dan hasil pengurangan yang dia peroleh 16 meter itu juga termasuk angka penting ya. Kemudian kedua, berapa jumlah angka penting yang diperoleh Anton dan Dia ya. Jadi Anton tadi sudah mengukur mendapatkan angka 16,010. Nah, ini memiliki berapa angka penting? 5 angka penting ya, karena 0 ini termasuk angka penting. Kemudian angka penting yang diperoleh Dia ini ada 16 hasilnya mencari selisih panjang kabel tadi. Berapa angka pentingnya ini? 2 angka penting ya, berdasarkan aturan angka penting. Dan yang ketiga, panjang kabel yang dibutuhkan jika Anton memerlukan 15 kali panjang kabel dari panjang kabel semula. Jadi tinggal kalian kalikan 15 kali 16,010. Dikalikan dengan cara biasa kalian ya, mendapatkan hasil 240,15. Nah, dituliskan dengan aturan angka penting ini 2,4 ya kali 10 pangkat min 2. Mengapa 2,4? Karena harus mengandung 2 angka penting ya, angka penting yang paling sedikit dari nilai yang dikalikan. Selanjutnya ya, berapa ukuran kabel berapa banyak potong kabel yang diperlukan jika ukuran ruang Anton yang ingin dipasang itu panjangnya 18 meter dan lebarnya 12 meter ya. Nah, jadi ini dicari dulu keliling ruangannya dengan rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, 2 kali 18 tambah 12 hasilnya adalah 60 meter ya.
Nah, panjang kabel satu potong ini 16,210, tinggal dibagi saja, hasilnya 3,7476 ya. Nah, karena dia hanya boleh mengandung 2 angka penting yang paling sedikit ya, ini 2 angka penting ya, sedangkan yang ini 5 angka penting, maka hasilnya harus dituliskan 3, saya. Kesimpulannya tadi penguatan yang disampaikan. Sekarang coba sebelum kita mengerjakan evaluasi pembelajaran, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Silakan. Menang nomor 1 sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang siap-siap dan kita mengerjakan evaluasi. Melihat pencapaian kalian dalam proses pembelajaran kali ini, Ibu sudah menyiapkan evaluasi materi yang tadi yang Ibu sampaikan ya. Ini tentang angka penting dan notasi ilmiah. Evaluasinya sudah Ibu tahukan di learning kalian. Silakan kalian login dengan akun kalian masing-masing ya. Memberi waktu kurang lebih 5 menit ya waktunya ya mengerjakan ada 3 soal yang sudah disiapkan. Ya, silakan mulai dikerjakan. Evaluasinya sudah selesai dan kalian sudah mengerjakan semua dan mulai melihat ya di learning ya nilainya sudah masuk ya dan alhamdulillah tercapai ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak tuntas ya nilainya ya. Kita beri aplaus untuk kita semuanya ya. Kita tutup pelajaran kali ini. Aku mau bertanya dulu ya. Kira-kira dari materi yang sudah disampaikan saya akan menyampaikan apa yang sudah didapat hari ini. Belajar apa hari ini? Oke, coba belajar. Kami hari ini dapat belajar tentang notasi dan angka penting. Oke. Nah, yang lain yang disukai dari materi hari ini, pembelajaran hari ini ada yang menyampaikan? Oke, boleh Suzuka. Kami juga dapat mengetahui tentang angka yang banyak bisa menjadi singkat dengan cara notasi ilmiah. Oke, betul ya. Jadi angka yang awalnya panjang mungkin ya, nah itu bisa dengan mudah kita tuliskan, yakni dengan menggunakan notasi ilmiah. Ada lagi yang menyampaikan?